Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah pindang bandeng. Nah, ada satu hal yang bikin saya bertanya-tanya, kenapa pindang bandeng ini menjadi makanan wajib untuk Imlek, terutama untuk orang-orang Tionghoa di Betawi, di Jakarta, dan sebagian di Jawa. Dari mana asal-usulnya pindang bandeng ini? Dan apa sejarahnya kenapa setiap Imlek itu selalu ada pindang bandeng? Tetapi untuk orang-orang Tionghoa yang di Medan, di Kalimantan, di Pulau Bangka, Belitung, dan lainnya, pindang bandeng ini bahkan tidak dikenal, tidak menjadi makanan wajib saat Imlek. Kata pindang itu berasal dari bahasa apa sih? Kata pindang itu berasal dari bahasa Portugis. Nah, Portugis ini bukan artinya selalu harus bahasa eh, Portugis atau Portugal yang kita kenal sekarang ya, tetapi bisa juga berasal dari bahasa Portugis Kreol, artinya bahasa Portugis yang sudah bercampur dengan kebudayaan atau daerah-daerah setempat, karena Portugis itu kan dia berlayar ke Madagaskar, ke Afrika, lalu ke Sri Lanka, ke India, ke Malaka di Malaysia, ke Indonesia, dan dia akan di kapal itu kan selalu membawa orang-orang dari daerah setempat. Nah, bisa kita lihat di kamus yang terbit tahun 1780 di Batavia saat itu, ditulis oleh Ludwig Dominicus. Kata pindang ini, pindang ikan, dalam bahasa Portugis adalah pes pindang. Berasal pes itu ikan ya, seperti pepes mungkin juga pepes bisa berasal dari kata pes itu, pepes ikan. Dan kalau kita lihat terjemahannya dalam bahasa Belandanya, fish in tamarinde fruit, itu artinya ikan yang dimasak dengan asam atau tamarin. Nah, jadi ikan pindang itu sebetulnya adalah ikan yang dimasak menggunakan asam, seperti yang kita kenal sekarang, asam Jawa atau tamarin. Nah, asam Jawa itu sendiri asalnya bukan dari Indonesia, itu adalah tanaman dari Afrika, lebih spesifiknya dari Madagaskar. Dan tentunya asam Jawa ini dibawa oleh orang-orang Portugis atau bahkan Spanyol ke daerah-daerah di Asia. Kalau di Indonesia kemungkinan besar ya orang-orang Portugis yang bawa melalui India, Sri Lanka, Malaka, lalu ke Batavia. Nah, ikan bandeng itu adalah ikan-ikan pesisir di mana dibutuhkan air payau. Seperti yang kita tahu, orang Portugis itu sebetulnya ada dua gelombang, yaitu gelombang yang datang ke sini atau yang menjadi tawanan Belanda dari Malaka dibawa ke Batavia. Dan mereka ditempatkan di pesisir-pesisir utara Jakarta atau utara Batavia. Dan di pesisir utara Batavia itu banyak ikan-ikan bandeng yang berupa tambak ataupun apa, itu tersebar mulai dari daerah Pluit sampai ke daerah Ancol. Nah, jadi pindang bandeng ini mirip baik yang dimasak oleh orang-orang Betawi, yang dimasak oleh orang-orang Tionghoa yang ada di Betawi ataupun di sebagian Jawa untuk Imlek, baik itu yang di Jawa seperti di Jepara ada sebutannya pindang serani. Nah, pindang serani, kata serani itu sebetulnya adalah artinya Kristen, yang kita kenal sekarang Nasrani. Jadi pindang serani itu sebetulnya pindang masakan orang-orang Kristen ataupun orang-orang Portugis sebetulnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah pindang bandeng ini sebetulnya adalah makanan yang dipengaruhi oleh orang-orang Portugis di Batavia pada saat itu. Dan kenapa pindang bandeng ini tidak menjadi makanan wajib, bahkan tidak dikenal di kalangan orang-orang Tionghoa di Sumatera, di Kalimantan ataupun di Bangka Belitung, karena orang-orang Tionghoa ini tidak atau sedikit atau bahkan tidak mendapatkan pengaruh dari orang-orang Portugis di Batavia saat itu. Dan hanya orang-orang Tionghoa di Batavia dan sebagian di Jawa yang kena pengaruh dari budaya makanan orang-orang Portugis tersebut. Maka itu hanya ada disajikan saat Imlek di Jakarta, Batavia, dan sebagian di Jawa. Dari resep-resep kuno sampai saat ini hampir tidak ada perubahan. Sama
kurang lebih sama persis seperti yang kita lihat. Ikan bandeng dimasak dengan asam jawa, pakai bumbu-bumbu yang ya kurang lebih sama lah. Jadi tidak ada terlalu perbedaan. Jadi kali ini kita tidak masak, tapi sampai ketemu lain kali kita akan cari lagi resep atau masakan yang lebih unik lagi dan lebih kuno lagi. Oke, bye.